oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak, ketika nama kita disebut oleh pejabat tinggi aja bisa senang. Dan ini nama beliau itu disebut oleh Allah langsung. Berarti memang Ubay bin Ka'ab ini adalah salah satu manusia yang dapat perhatian lebih dari Allah. Ya Bapak mau dipanggil sama lurah, namanya Ilham. Wah senang banget kalau ternyata lurah terlalu aja. Ada lurah doang. Lurah doang. Apalagi Allah yang manggil, yang menyebut nama Ubay bin Ka'ab. Ya Rasulullah bilang begitu. Kata Rasulullah, betul, Allah menyebut namamu. Maka ketika Rasulullah menyebut nama Ubay bin Ka'ab disebut oleh Allah, Ubay pun menangis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai meriwayatkan bahwa di sini sanadnya Syu'bah, sanad yang sama. Nah, teman-teman sekalian, lam yakunun ini surat ini memang agak sedikit panjang penjabarannya. Ini berkaitan dengan sifat orang-orang non-Muslim, Yahudi, Nasrani dan kaum Muslim. Ya. Ya, kalau kita baca lebih jauh masalah fadilah surat ini agak panjang ya, agak panjang. Kita nanti masuk dalam penjabarannya aja langsung ya. Ya, pendaftaran ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti insyaallah kapan waktu kita bahas lebih jauh tentang kandungan yang ada di dalam al-bayyinah secara fadilah atau amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta tatiyahumul bayyinah. Itu artinya apa? Lam yakunil ladzina kafaru artinya apa itu? Orang kafir dari golongan kita dan kaum musyrikin tidak akan meninggalkan agamanya sehingga datang al-bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Lam yakunil ladzina kafaru, tidak akan yang namanya orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Di sini sebutin ada dua. Yang disebut kafir kata Allah yang pertama min ahli kitab. Siapakah ahli kitab? Ahli kitab ini ada dua golongan. Pertama Yahudi, yang kedua Nasrani. Kenapa disebut ahli kitab? Mereka itu adalah orang-orang yang sama menerima kitab, menerima wahyu. Yahudi dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa, Nasrani dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, dua agama ini itu sama-sama menerima wahyu dari Allah, sama-sama menerima kitab dari Allah, dan orang-orang yang memahami kitab ini disebutnya ahlul kitab. Orang yang berpegangan kepada kitab, maksudnya apa? Kitab Taurat dan kitab Injil. Taurat dan kitab Injil. Nah, ketika ayat ini turunnya di Madinah. Kenapa? Karena di sini menceritakan tentang kaum Yahudi Madinah. Kita pernah singgung dulu waktu beberapa bulan lalu ketika kita kaji tentang alam tara kalau salah ya, tentang keberadaan kaum Yahudi di Madinah. Kalau di Mekah itu Yahudi nyaris nggak ada, tapi ada di Madinah. Dulu kita sempat singgung masalah Ashabul Ukhdud, kemudian juga kita singgung dulu Raja Yaman dan sebagainya. Ketika dulu kaum Bani Israel disiksa ya berapa ratus tahun yang lalu, akhirnya dibebaskan. Nah, sebagian keturunan Yahudi ada yang berpencar. Mereka berpencar, makanya ada Yahudi yang di Madinah, yang di Mesir, yang di mana-mana. Karena memang histori Yahudi dulu itu sering terjadi penyiksaan pada saat itu. Nah, di antara segolongan keturunan Yahudi ada yang hijrah ke Yasrib. Kenapa? Karena menurut kitab mereka, kitab Taurat itu disebutkan tuh
bahwa nanti akan muncul seorang nabi di sebuah negeri yang banyak pohon kormanya. Lo ada apa disebutin? Nah saat itu yang banyak pohon korma di mana? Di Yasrib. Maka mereka berbondong-bondong sebagian orang Yahudi ke Yasrib. Tujuan apa? Menunggu kedatangan sang nabi. Itu kurang lebih 300 tahun sebelum Rasulullah lahir. Jadi di Madinah itu kaum Yahudi adalah pendatang. Nah, ketika pertama kali datang ke sana, mereka makin bertambah. Ada dua suku di sana tuh, ada suku Bani Kinanah dan satu lagi. Mereka itu sering bergesekan dengan pribumi Yasrib. Jadi Yahudi ini pendatang. Nah, penduduk Yasrib itu sering apa? Persaingan dagang dan sebagainya. Maka sering terjadi apa? Perang antara Yahudi dan kaum Madinah, Yasrib waktu itu. Nah, mereka menunggu kedatangan Nabi. Mereka tahu bahwa akan ada Nabi. Kemudian di dalam kitab Injil juga disebutkan menurut Nabi Isa bahwa ada akan diutus seorang Nabi namanya Ahmad. Itu sudah tahu. Bahkan para rai, para pendeta, mereka tahu persis tanda-tanda kenabian. Jadi ada orang bakal jadi nabi, ini tanda-tandanya begini, begitu ada semua. Sampai disebutkan bahwa ciri-ciri orang yang bakal jadi nabi di belakang punggungnya ada tandanya. Nah, kan Rasulullah kan tandanya. Makanya ketika terjadi tahun gajah waktu itu, nah bayi yang lesla itu kan para kaum rahib ini, tokoh-tokoh Yahudi dapat ilham, dapat petunjuk bahwa sudah lahir seorang nabi, sudah lahir seorang calon nabi. Makanya dulu itu dari kecil Nabi Muhammad sudah mau dibunuh, Pak. Dan itu sudah mau dibunuh. Kenapa? Karena nggak terima ternyata yang bakal jadi nabi bukan orang Yahudi. Itu berbagai macam cara. Maka sedemikian rupa yang namanya kakeknya Abdul Muthalib sampai paman kemudian Rasulullah. Makanya begitu Rasulullah lahir disusukan, langsung diusikan, disusun oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu bukan orang Mekah, orang Badui, orang pegunungan. Jadi Rasulullah diusiin di sana karena memang adat waktu itu semua itu disusuin bayinya. Termasuk Rasulullah saat itu sudah disusui. Itu sudah banyak, Pak. Jadi mereka tahu bahwa ini calon nabi karena di kitab mereka tertulis. Kemudian ciri-ciri kenabian itu ada lagi, misalkan sedang berjalan di naungi awan. Kita pernah dengar cerita itu Rasulullah ketika berdagang ke Syam, ternyata dinaungi awan, yaitu namanya Iras. Itu pun tanda kenabian. Makanya pendeta Bukhari sudah tahu wah ini bakal nabi, dia bakal jadi nabi. Nah, ketika tahun ini bakal jadi nabi, waktu itu Abu Thalib dipanggil untuk pulang. Kemudian di banyak tanda-tanda yang ada pada Rasulullah terdapat dalam kitab Taurat dan Injil itu adalah calon nabi. Tapi mereka masih nggak percaya, masih nggak yakin. Makanya disebutkan lam yakunu alladziina kafaru min ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Kemudian wal musyrikin. Siapakah musyrikin di sini? Musyrikin di sini adalah semua orang yang menyembah tidak selain Allah. Kalau Yahudi sebenarnya nyembah Allah, Pak. Hanya beda bahasa. Cuma mereka akhirnya sesat. Kenapa mereka itu mendapat murka Allah? Karena sering buat onar. Yahudi itu maka disebut al-maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, kalau kaum Nasrani itu sesat. Kenapa? Karena itu nyatakan Tuhan satu jadi tiga di situ yang kesalahan. Nah, kemudian ada agama-agama selain penyembah Allah, itu sebenarnya agama musyrik yang menyembah api, kayak Majusi, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah matahari, kemudian menyembah pohon-pohon sebagai binatang. Itu sebenarnya kaum musyrik. Jadi di sini disebutkan bahwa orang-orang ahli kitab Nasrani dan Yahudi serta orang-orang musyrik, ya, non muslim, al-mufakina
tidak akan bergeser, tidak akan berubah keyakinannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang penjelasan. Jadi mereka itu nggak bakal berubah, nggak bakal dia beriman kepada Allah, nggak bakal menerima Rasulullah sebagai Rasul kalau nggak datang bayyinah. Apa bayyinah? Penjelasan.